Mari kita belajar tentang satu tajuk, yaitu cinta tidak berubah. Kita akan belajar satu tajuk, yaitu cinta tidak berubah. Pembacaan kita terdapat di dalam Korintus bab 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata seperti ini: kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Siapakah yang akan membawa kita kepada kekekalan? Siapakah yang akan membawa kita kepada kekekalan? Pada kesempatan ini kita akan melihat satu perkara, yaitu bahwa apa yang tidak kekal itu. Apa yang tidak kekal? Yang bersifat tidak kekal adalah nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan adalah tidak kekal. Mengapa ia tidak kekal? Ini adalah pemberian Allah kepada manusia secara percuma. Suatu pemberian sesungguhnya tidak akan kekal karena ia berbentuk sesuatu yang berasal dari bahan yang tidak kekal. Orang yang sampai kepada kekekalan adalah seorang yang mensyukuri semua pemberian Allah yang bersifat sementara. Seseorang yang menerima pemberian Allah yang tidak kekal seperti kurnia pengetahuan harus selalu bersikap terbuka apabila pendapatnya yang sangat baik dan membangun kadangkala ditolak dalam suatu mesyuarat. Sikapnya haruslah sentiasa bersyukur sebagai orang yang menerima kurnia pengetahuan. Sekiranya ada di antara kita yang merasa bahwa dia tidak menerima satupun kurnia yang tidak bersifat kekal ini, maka dia harus tetap bersyukur karena kalian mungkin bukan ketua di dalam kurnia tersebut, tetapi sebagai akar-akar halus yang menyerap berkat dari sumber pemberi berkat itu kepada akar tunjang atau akar sokongan. Perhatikanlah akar pokok. Semua akar pasti ada fungsinya. Apakah yang kekal? Yang kekal adalah bahwa sesuatu yang bersifat nyata dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Contohnya, kasih tidak berkesudahan. Kasih yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah merujuk kepada kasih Allah. Kasih Allah adalah kekal. Kasih itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itulah pribadinya sendiri. Pribadi Allah itu adalah Tuhan manusia. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah penyelamat Anda dan saya yang meninggalkan segalanya. Meninggalkan segala-galanya di surga adalah satu-satunya pilihan Yesus karena kasihnya dan cintanya untuk Anda dan saya. Orang yang sampai kepada kekekalan adalah seorang yang mensyukuri cinta Allah yang abadi itu, yang dimana sifat Allah yang penuh kasih. Seseorang yang menerima sifat Allah yang dipenuhi kasih akan membuat dia mengasihi Tuhan selama hidupnya, sehingga kasih Allah yang dia terima membuat dia dipenuhi oleh kasih Allah untuk mengasihi dirinya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apabila seseorang mengalami kasih Allah di dalam dirinya, perbuatan kasih yang diterimanya secara pribadi daripada Allah tidak akan berhenti di dalam dirinya sendiri, seperti laut mati yang ada di Israel, tetapi dia akan membuat dirinya menyalurkan sifat Allah yang dia terima dalam pelbagai cara yang ada padanya. Mungkin dia akan salurkan melalui pelayanan, keuangan, tenaga, pendapat, dan sebagainya. Pada waktu kita menemukan orang-orang seperti ini di gereja, jangan berusaha untuk menghentikan aliran berkat itu. Ketika ada orang di dalam gereja yang sangat suka melayani, doronglah dia dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Berusahalah untuk menjadi sahabat baik dan bantulah dia untuk mengembangkan kurnia yang ada padanya.
Karena kegagalan banyak orang di dalam masyarakat gereja hari ini adalah memperkatakan tanpa memikirkan perasaan orang yang memberi. Saya percaya pada waktu Roh Kudus mendorong kita untuk memberi, kita pasti akan mentaatinya. Bila kita setia kepada suara Tuhan, yang tidak mendengar suara Tuhan, untuk memberi pada waktu itu, berusahalah untuk menggembalakan hati Anda supaya tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak memberkati. Karena itu sangat melukakan hati Roh Kudus bila kita tidak mendengar suaranya. Hanya dengan cara ini kita akan sampai kepada kekekalan. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya senang sekali untuk mengundang Anda melihat satu video yang begitu memberkati saya, yang saya ambil secara langsung daripada YouTube sendiri yang bertajuk Poppy Club. Kita akan melihat secara langsung bahagian ini, di mana ayat ini sangat memberkati secara pribadi. Mari kita bersama-sama menonton video ini. Ambillah masa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu kita menonton bersama-sama video ini, saya mau mengundang setiap kita dimanapun Anda berada. Saya mau mengundang Anda untuk bersama-sama berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berubah,